Shalom, selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita boleh dihantar Tuhan di minggu yang baru, di Senin tanggal 20 Desember 2021. Ya Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mau mendengarkan, sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mau mengawalinya di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan atas berkat karunia penyertaan Tuhan, di mana di malam tadi kami boleh beristirahat malam, kami dijaga oleh Tuhan, kami disertai, dan di pagi hari ini kami mendapatkan kesempatan kembali boleh beraktivitas melanjutkan tugas pelayanan kami di hari ini. Kami bersyukur Tuhan akan hal itu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus, ketika saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah roh Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dimengertikan, kami dimampukan, kami diberikan hal yang terbaik, untuk kami boleh mengerti firman Tuhan, memahami, dan juga kami diberikan kesempatan setelahnya untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami manusia yang terbatas dan kami butuh Tuhan untuk menopang kehidupan kami, dan kami butuh hikmat Tuhan untuk kami boleh dimengertikan akan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan bersama. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak Tuhan telah siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 10 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-23. Yesaya pasal 10 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-23, demikianlah firman Tuhan. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali. Sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh, kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Bung Karno pernah mengatakan demikian dalam pidatonya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Begitu berharganya sejarah mempengaruhi kehidupan masa depan. Setelah perjuangan para pahlawan, mereka berjerih lelah untuk mendapatkan merebut kemerdekaan, itu harus dihayati dan dikenang dengan sungguh-sungguh. Sebab pengorbanan dari para pendahulu kita mampu merasakan karunia, kita mampu merasakan kemerdekaan dari para penjajah. Beragam begitu banyaknya pengalaman yang terjadi, harusnya membuat kita dapat mengambil pelajaran penting sebagai semangat untuk bisa mengevaluasi agar hidup bisa menjadi lebih baik lagi. Sama halnya dengan kemerdekaan yang kita nikmati, itu semua karena proses perjuangan para pahlawan yang gigih untuk negara kita yang tercinta. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejarah yang kita bersama hayati ketika kita hidup di dalam bangsa Indonesia, kita juga belajar lewat tema perenungan kita di pagi hari ini. Kita kembali diingatkan akan peristiwa yang pernah terjadi, terkhususnya dalam teks pembacaan kita di pagi hari ini. Teks pembacaan kita di hari ini adalah ditujukan kepada kaum Yehuda yang hendak mengingatkan umatnya untuk tidak melupakan sejarah penyelamatan Allah. Umat Yehuda dahulu diserang oleh bangsa Aram, tetapi mereka tidak datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Jadi ketika bangsa Yehuda mendapatkan himpitan, bangsa Yehuda mendapatkan tekanan, bangsa Yehuda mendapatkan perlawanan dari bangsa Aram, mereka tidak datang kepada Tuhan, mereka tidak meminta pertolongan kepada Tuhan, tetapi mereka justru meminta pertolongan kepada Asyur.
Mereka mengandalkan perlindungan Asyur dan tidak mengandalkan perlindungan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, padahal Tuhan sudah mengingatkan kepada Yehuda agar jangan meminta pertolongan di luar Tuhan. Jangan bersandar meminta pertolongan pada Asyur. Sebab Asyur akan mendapatkan murka Tuhan. Kini dalam pembacaan baru kita, babak baru dimulai. Ketika Hizkia menjadi raja atas Yehuda, Hizkia ternyata harus menerima akibat dari perbuatan ayahnya. Perbuatan ayahnya yang apa? Karena ternyata perbuatan ayah Hizkia ini yang menyuruh bangsa Yehuda untuk mengandalkan Asyur saja. Akhirnya ketika Hizkia menjabat sebagai seorang raja, ia harus melepaskan diri dari Asyur. Ia mengalami kesulitan karena ia harus membayar upeti yang sangat berat. Keadaan itu sangat tidak enak dan mencekam. Asyur mencekam Yehuda, mengepung, merusak, menjarah Yehuda, Yerusalem. Tetapi kita lihat Tuhan tetap berkehendak baik bagi Yehuda. Dan masa penghukuman ternyata telah berakhir, diganti dengan keselamatan. Di ayat yang ke-20 dan ayat ke-20 sampai 23 pembacaan Alkitab kita. Mereka yang diselamatkan adalah sisa bangsa yang telah mengalami bagaimana Tuhan ternyata baik berperkara dalam kehidupan mereka. Akhirnya mereka yang tersisa, mereka melihat bahwa oh iya, saya salah telah mengandalkan Asyur, ternyata harus mengandalkan Tuhan. Nah, ketika mereka sadar, mereka berubah sikap dan tadinya bersandar pada pertolongan manusia, kini bersandar kepada Allah. Mereka yang tersisa melihat dan mengalami tindakan penghukuman Tuhan, karena ternyata mereka bersandar kepada Asyur dan bukan kepada Tuhan. Akhirnya mereka diselamatkan. Harus melakukan pertobatan kepada Tuhan dan semakin percaya bahwa Tuhanlah benteng perlindungan mereka. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lewat perenungan kita di pagi hari ini, apa yang hendak disampaikan? Kita bersama belajar dari masa lalu. Mungkin dalam keadaan masa lalu sering melakukan pengelanggaran, kejahatan, maksud buruk kepada sesama, iri hati, dengki, dan akhirnya kita justru mendapatkan penghukuman atas perbuatan yang kita lakukan. Artinya kita diminta untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, karena perilaku buruk itu pasti membuahkan hasil yang buruk juga. Ini sama seperti bangsa Israel ketika mereka yang tersisa, mereka menyadari bahwa kehidupan mereka salah dan akhirnya mereka datang kepada Tuhan. Inilah sejarah yang dialami oleh bangsa Yehuda pada saat itu. Bersama kita mengingat akan peribahasa, sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Itu artinya, sepandai-pandai kita menutupi kesalahan kita, pasti suatu saat akan terlihat dan terungkap. Saat ini kita mengerti bahwa perilaku dan sikap buruk itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berada dan Tuhan tidak berpihak pada perilaku buruk manusia yang mencelakakan dan mendukakan hati sesama. Saudaraku, oleh sebab itu, bersama kita di pagi hari ini kita diajarkan untuk tidak menaruh kejahatan, tidak menaruh kepercayaan, tidak menaruh sikap yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Saat ini mungkin kita dalam persoalan, permasalahan, kekhawatiran, sakit yang tidak kunjung selesai. Tapi satu hal yang mau diingatkan, tetaplah sandarkanlah itu semuanya di dalam Tuhan. Dan percaya, Tuhan pasti akan bertindak yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika kita saat ini berada di dalam masa pandemi, membuat kita kalang kabut, putar otak untuk bertahan hidup. Karena stres, banyak masalah yang mulai datang. Tetap sandarkanlah itu di dalam Tuhan. Dan jangan pernah menaruh semuanya di luar Tuhan. Jangan pernah bersandar pada kekuatan diri sendiri, datang kepada orang pintar. Karena kalau kita melakukan hal itu, saudaraku, kita sendiri akan mengundang murka Tuhan di dalam diri kita. Oleh sebab itu, tetaplah bersandar kepada Tuhan yang empunya kehidupan kita. Sebab kita adalah milik kepunyaannya dan kita disayang oleh Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan tidak akan membiarkan umatnya sendiri, karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Tuhanlah sumber hidup dan damai sejahtera yang selalu menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Kami belajar akan pengalaman masa lalu kami yang pahit, bagaimana Tuhan
menilik kami, Tuhan menegur kami lewat apapun yang sudah kami alami. Dan biarlah kami boleh belajar berproses lewat apa yang sudah berlalu. Dan di hari ini kami mengerti, kami semakin dipahami bahwa Tuhan tetap ada melindungi kehidupan kami ketika kami di masa lalu telah berbuat yang tidak baik. Tapi di hari ini kami kembali ditopang, dikuatkan, kami kembali disadarkan lewat firman Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin boleh bertumbuh iman dan harap kami di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, ketika di pagi hari ini kami hendak melanjutkan aktivitas kami yang mungkin bekerja, kami yang mungkin menikmati masa tua, kami yang mungkin masih dalam pergumulan untuk mencari pekerjaan, kami yang mungkin masih dalam pergumulan untuk penyembuhan dari sakit penyakit kami mau datang, kami mau berserah, kami mau menyandarkan semuanya di dalam Tuhan, karena kami percaya kehidupan kami tidak akan Tuhan biarkan begitu saja, karena kami adalah milik kepunyaan Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Biarlah di hari ini kami tetap kuat, kami tetap yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Ini doa dan syukur kami Tuhan, kami siap melangkah, melanjutkan aktivitas, menghidupi di hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.